Ya baik, Shalom. Ya, kita hari ini akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai ayat 15. Mari kita membuka. Kita akan membaca berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat 10, teman-teman akan membaca ayat 11, dan nanti terakhir di ayat 15 kita bersama-sama. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Baik, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kita siang hari ini. Berbahagialah kita semua yang tidak saja menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Salam. Ya, bacaan ini kalau kita membaca, teman-teman kalau yang punya Alkitab, ini bisa lihat konteks ya. Kalau kita membaca teks-teks sebelumnya, atau yang teman-teman punya Alkitab digital juga saya rasa bisa lihat teks sebelumnya. Kalau kita membaca teks sebelumnya dalam Kisah Para Rasul 17, ayat 1 sampai ayat 9, itu di sana digambarkan bahwa sebelumnya Paulus itu ditolak di Tesalonika, ya. Kalau kita melihat di dalam ayat 5 sampai 6. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu Yason dengan maksud menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara di hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Jadi di sini konteksnya adalah bahwa Paulus dan Silas baru saja diusir dari Tesalonika. Nah, kota Tesalonika itu kota yang besar, dan kalau kita melihat di sini ada 3 alasan yang digunakan oleh orang-orang Tesalonika, orang-orang Yahudi di Tesalonika untuk mengusir Paulus dan Silas. Yang pertama, mereka bekerja sama dengan penjahat-penjahat. Jadi mereka mengacaukan atau mengacaukan kota dan bahkan menyerbu rumah dari Yason untuk menangkap Paulus dan Silas. Itu yang mereka lakukan pertama. Yang mereka lakukan kedua, mereka menuduh Paulus sebagai pengacau. Padahal di ayat sebelumnya kan dikatakan bahwa mereka yang mengacaukan kota. Tetapi mereka malah menuduh Paulus dan Silas sebagai pengacau. Hal yang ketiga, mereka menuduh Paulus itu ajarkan ajaran yang bertentangan dengan Kaisar. Bahwa ada raja yang baru datang, nanti Kaisar akan turun, raja yang baru itu ya akan menggantikan Kaisar, kira-kira begitu. Ya. Jadi mereka menuduh Paulus dan Silas bahwa ada hal-hal yang sebenarnya tidak baik yang dilakukan atau dibawa oleh Paulus dan Silas. Ya. Jadi di sini bahwa ada penolakan sebelumnya. Ya. Ada satu penafsir, dia bilang begini. Peristiwa di Tesalonika mungkin terjadi pada musim semi tahun 50 Masehi, tak lama setelah Claudius mengusir orang Yahudi dari Roma tahun 49 dan menyusul kerusuhan yang terkait dengan orang-orang Yahudi dan Kristen. Jadi ceritanya bahwa peristiwa itu terjadi sekitar tahun 50 Masehi, ya. Pada masa itu barusan setelah terjadi konflik, ya, ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman bahwa sekalipun ada penolakan di Tesalonika, sekalipun orang Tesalonika menuduh mereka yang tidak-tidak, sekalipun orang Tesalonika gerebek mereka, ya, hari ini mungkin kita tidak ada digerebek, ya, tapi mungkin ditolak di beberapa tempat mungkin terjadi. Ya, pelayanan Joy juga seringkali juga ditolak di beberapa tempat, ya, atau juga mungkin juga ada yang merasa tidak nyaman dengan pelayanan di Joy. Itu hal yang biasa, ya. Akan tetapi perhatikan di ayat 10, ya. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Perhatikan, yang menolak mereka siapa? Orang Yahudi. Tapi itu tidak membuat mereka mundur. Mereka maju terus, bahkan ketika mereka sampai di Berea, tidak istirahat. Ya, mereka pergi langsung datangi rumah ibadat orang Yahudi dan mereka memberitakan Injil di sana. Ya.
api semangat penginjilan yang ada di dalam Paulus dan Silas itu terus membara, sekalipun dihambat, sekalipun mereka ditentang, sekalipun mereka dibatasi ruang geraknya, sekalipun mereka digerebek orang, tetapi tidak membatasi mereka untuk memberitakan Injil. Ya, apapun situasi mereka yang Paulus hadapi dan Silas hadapi, tidak menyebabkan mereka mundur selangkah pun. Mereka tetap maju dan memberitakan Injil. Ini yang harus dilakukan orang Kristen masa kini. Ya, kita lihat di Jawa sana banyak saudara-saudara kita juga ditutup apalah segala macam. Tapi itu tidak membakar, itu tidak melemahkan semangat mereka. Ya. Makanya Yesus Kristus pernah mengatakan di dalam Matius 10 ayat 23, kalau ada yang menganiaya kamu dalam kota yang satu, lari ke kota yang lain. Dalam artian lari ini bukan berarti disembunyi, tidak. Lari ke sana dan beritakan Injil. Ya. Jadi memang di sini Paulus dan Silas ketika mereka ditolak di Tesalonika itu tidak menjadi alasan untuk mereka berhenti, mereka berpindah ke Berea dan mereka memberitakan Injil di Berea. Ya. Bahkan kalau kita melihat kepergian Paulus dan Silas itu turut didukung oleh saudara-saudara seiman. Coba kita lihat ayat 10. Di sana dikatakan pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Pekerjaan pemberitaan Injil ini bukan saja milik Paulus, bukan saja milik Silas, tetapi juga milik saudara-saudara seiman. Mereka merasa bahwa pemberitaan Injil itu sesuatu yang penting, sehingga mereka tidak berdiam diri ketika mereka melihat Paulus dan Silas, pemimpin mereka, sedang dikejar-kejar. Mereka juga berupaya berkontribusi supaya Injil tetap terus diberitakan. Demikian pula dalam pelayanan di persekutuan kita. Pekerjaan pemberitaan Injil bukan hanya tanggung jawab saya, bukan hanya tanggung jawab Pak Pendarius, bukan hanya tanggung jawab Kakak Itin, Pak Yaren sebagai staf, atau setiap pengkhotbah pada Joy. Tapi pekerjaan pelayanan adalah tanggung jawab kita semua. Ya, di dalam teks ini dibilang bahwa saudara-saudara seiman juga bergerak, ya, mencari solusi bagaimana memindahkan Paulus dan Silas. Teman-teman juga bisa bergerak dengan apa yang kalian punya. Ya, kalian punya apa? Tenaga, waktu, pikiran. Ya, mari kita bersatu sumbangkan untuk pekerjaan pelayanan, pekerjaan pengabaran Injil di Kabupaten Alor secara khusus karena kita ada di sini. Ya. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasih, ada hal menarik juga di balik pelarian, ya, Paulus dan Silas, di mana kalau mereka tidak berlari ke Berea, mungkin saja mereka akan berlama-lama di Tesalonika. Paham ya? Kalau saja mereka tidak keluar dari Berea, tidak saja keluar dari Tesalonika, mungkin Injil akan begitu lambat tiba di Berea. Tetapi karena ada tekanan di Tesalonika, membuat mereka pergi segera ke Berea. Ya, dalam kisah PB juga kalau perjanjian baru kita lihat di awal-awal ketika kekristenan baru muncul, penganiayaan itu kemudian menyebarkan Injil lebih luas. Seandainya tidak ada penganiayaan, mungkin mereka semua akan berkumpul di Yerusalem. Tetapi karena ada penganiayaan di Tesalonika, membuat mereka keluar dan memberitakan Injil. Ya, di sini kita belajar bahwa terkadang Tuhan memakai tantangan agar Injil lebih cepat tersebar. Ya. Kalau saja kita hidup pelayanan kita tidak aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, mungkin kita akan berada di zona nyaman kita masing-masing. Ya. Mungkin kita tidak akan pergi menjangkau orang lain. Tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan terjadinya tekanan-tekanan, terjadinya penolakan-penolakan, terjadinya intimidasi-intimidasi, supaya apa? Supaya kita keluar ke tempat yang lain. Karena masih banyak orang membutuhkan Injil. Ya. Dan di dalam setiap peristiwa tentu saja ada maksud Tuhan. Makanya terkadang Tuhan memakai tantangan agar Injil lebih cepat tersebar. Karena kalau tidak ada tantangan, kita duduk nyaman-nyaman, kita menjadi malas untuk menjangkau. Hari ini gereja ataupun lembaga-lembaga Kristen yang sudah besar, kadang-kadang dia sudah merasa nyaman dengan jumlah yang besar, tidak perlu pergi menginjil. Ya. Di mana-mana kita mayoritas, di sini kan kita mayoritas. Ya. Akhirnya menjadi malas untuk menginjil. Ya. Tetapi kita melihat saudara-saudara kita di luar sana yang sangat minoritas. Mereka betul-betul punya api yang membara untuk beritakan Injil. Ya. Sehingga kita juga bersyukur bahwa Tuhan kadang-kadang mengizinkan tantangan-tantangan agar Injil lebih mudah tersebar. Ya. Lebih mudah tersebar. Ya. Setelah mereka memasuki kota Berea, perhatikan di situ. Ya, ketika mereka memasuki kota Berea itu kemudian kalau kita melihat di bacaan kita di situ, orang-orang Yahudi itu ada di sana, dibilang orang-orang Yahudi di Berea jauh lebih baik hati. Ayat 11 bilang orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ya, ketika mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi Berea, mereka mendapat respon yang positif di Berea. Ya, Berea ini adalah kota kecil kalau dibandingkan dengan Tesalonika. Berea ini tidak sebesar Tesalonika. Tetapi di Berea lah Injil diterima. Ya. Kita kadang-kadang lebih fokus kepada daerah-daerah besar,
tempat-tempat besar, lahan-lahan besar. Tapi kita kadang-kadang kurang fokus kepada lahan-lahan kecil, tempat-tempat kecil, tempat-tempat yang tidak terlihat, tempat-tempat yang disepelekan. Ya. Tetapi kita melihat teks di sini bahwa di Berea Injil diterima. Ya. Injil harus terus disebarkan di kota-kota besar ataupun di kota-kota kecil. Di banyak orang ataupun di sedikit orang. Berapapun jiwa yang Tuhan berikan harus kita syukuri. Persekutuan kita dulu diawali dengan 1, 2, 3 orang. Setia terus Injil diberitakan. Dan hari ini teman-teman persekutuan kita sudah hampir 160 orang. Ya. Kesetiaan kita dalam memberitakan Injil itu sangat terlihat hasilnya hari ini. Ya. Bacaan kita menggambarkan bahwa orang Berea ternyata lebih baik hatinya. Dan mereka merespon Injil. Kalau kita melihat di ayat 11, kata lebih baik hatinya, itu dalam bahasa Yunani yaitu eugenes. Ya. Eugenes ini memiliki arti lebih mulia ataupun lebih terbuka pikirannya. Ya. Lebih terbuka. Jadi ketika Injil diberitakan, mereka itu punya pikiran-pikiran yang lebih terbuka atau lebih mulia. Kalau dalam bahasa terjemahan baru dia bilang lebih baik hatinya. Ya. Di sini terlihat bahwa ketika mereka mendengar Injil, mereka tidak menutup diri. Mereka membuka hati. Mereka membuka pikirannya, mereka bersedia untuk mendengar. Ini penting, teman-teman. Ya. Kunci untuk diubahkan oleh Tuhan adalah kesediaan untuk menerima firman Tuhan. Kesediaan untuk menangkap firman Tuhan. Kesediaan untuk mau dibentuk oleh firman Tuhan. Itulah kunci perubahan hidup. Kunci pertumbuhan hidup. Ya. Sehingga barang siapa yang mau diubahkan oleh Tuhan, langkah penting bagi dia adalah membuka diri untuk menerima firman Tuhan. Banyak kali firman diberitakan tapi tidak terjadi apa-apa pada orang Kristen. Kenapa? Karena hati mereka keras. Hati mereka tidak mau dibuka oleh firman untuk diberikan kebenaran supaya firman Tuhan mendarat. Dia seperti apa? Kalau perumpamaan penabur tuh orang lempar apa? Bola. Lempar benih, bola bagaimana? Lempar benih di tanah yang berbatu-batu mungkin kira-kira begitu ya. Ya. Atau di tanah yang bersemak-semak ya. Tanahnya tidak siap ya. Akhirnya benih turun, mungkin belum turun di bawah, sudah tidak bisa bertumbuh. Ya. Banyak kali firman diberitakan, tapi tidak terjadi apa-apa pada orang Kristen. Kenapa? Karena hatinya tidak berbuah, tidak dibuka untuk kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita melihat orang Berea, ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka berespon. Berespon dengan katakan di sini eugenes, katanya bilang apa? Eugenes, ya. Atau mereka membuka hatinya, lebih baik hatinya atau lebih mulia hatinya, ya. Sehingga di sini untuk mau berubah, untuk mau bisa bertumbuh di dalam Tuhan, kuncinya adalah kita membuka hati untuk pemberitaan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat teman-teman, selanjutnya, ya, setelah mereka membuka hati, apa yang terjadi? Setelah mereka membuka hati untuk firman Tuhan, apa yang terjadi? Atau ciri-cirinya seperti apa? Kalau kita melihat di dalam teks kita, ya, di sana dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati. Jadi di sana digambarkan bahwa orang di Berea itu jauh lebih baik dari orang di Tesalonika. Apanya yang lebih baik? Ada dua hal yang mencirikan mereka lebih baik. Yang pertama, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan yang kedua, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Saya akan jelaskan ini. Ya. Yang pertama di sana dikatakan bahwa mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Apa itu kerelaan hati? Kata kerelaan hati ini dalam bahasa Yunaninya yaitu protumia. Protumia itu berarti keinginan. Ya, jadi mereka menerima firman Tuhan itu dengan keinginan yang kuat. Ya, kata protonia itu bicara tentang satu hasrat yang mendalam, satu keinginan yang besar untuk bisa mendengar firman Tuhan. Ya, jadi mereka datang dengan satu kerinduan untuk mau belajar, mau pengen tahu ini apa sebenarnya. Ya, mereka sangat bergairah dalam menerima Injil. Ya. Sehingga di sini ciri orang yang hatinya dibuka. Kalau kita melihat di sini kan mereka membuka hati. Kalau kita lihat di dalam ayat 11 itu kan di sana dikatakan bahwa ya mereka membuka hati, mereka lebih baik ya, lebih baik hatinya ya. Lebih baik hatinya disebutkan karena mereka menerima firman dengan kegairahan ya. Kegairahan. Ya, mereka mendengar Injil dengan begitu bergairah ya. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa kegairahan dalam mendengar firman Tuhan itu sebenarnya anugerah Allah, itu pemberian Allah. Banyak orang ketika mendengar firman Tuhan tidak dengan gairah. Ya. Mengantuk-mengantuk, malas-malas. Tapi kalau hari ini saya percaya bahwa teman-teman ketika mendengar firman Tuhan pasti bergairah. Ya. Karena firman Tuhan itu adalah sesuatu yang ketika dia pergi dia tidak kembali dengan sia-sia. Ya. Dan
kegairahan sebenarnya itu adalah anugerah Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Satu saat ada seorang perempuan bernama Lydia. Dia turut mendengarkan firman Tuhan dari ajaran Paulus. Di ayat yang ke-14 bagian akhir dia bilang begini. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Jadi kalau pemberitaan firman Tuhan dan ada orang yang bergairah, dan memberikan perhatian, itu artinya Tuhan yang membuka hatinya. Ya. Dan kalau teman-teman hari ini mendengar firman Tuhan ini berasa ada gairah yang Tuhan bangkitkan, sebenarnya itu Tuhan sedang bicara dengan kalian secara pribadi. Tuhan sedang membuat perhatian teman-teman terarah kepada firman Tuhan. Karena sumber kegairahan itu adalah firman Tuhan. Adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Dan hanya orang-orang yang memiliki Roh Kudus saja yang punya gairah. Ya. Satu kutipan dari Charles Spurgeon. Charles Spurgeon mengatakan begini. Ketika seseorang mencari Tuhan, atau bergairah mencari Tuhan, kehidupan rahasia di dalam dirinya yang membuatnya melakukan hal itu. Jadi kalau teman-teman hari ini mendengar firman Tuhan dan ada satu keinginan untuk mendengar lebih dalam lagi, ini kira-kira maksud firman Tuhan seperti apa, maka menurut Charles Spurgeon, ketika seseorang mencari Tuhan, kehidupan rahasia di dalam dirinya yang membuat dia melakukan itu. Ia tidak akan mencari Tuhan dengan sendirinya. Kegairahan itu muncul dari Tuhan. Sehingga mari kita berdoa supaya Tuhan setiap hari berikan kita kegairahan untuk membaca firman Tuhan. Tuhan setiap hari memberikan kita kegairahan untuk mendengar firman Tuhan. Karena kegairahan ini hilang di banyak orang Kristen. Ya. Bisa saja, kadang-kadang orang punya kegairahan ini tergantung pada pembicara. Kalau si A, pembicara si B, sudahlah, kita tidak gairah dengar firman Tuhan. Ya. Kalau si C, si D, itu baru kita gairah. Kadang-kadang memang kita punya kegairahan ini juga berasal dari situasi eksternal. Ya. Tetapi kegairahan yang Tuhan inginkan adalah kegairahan ini yang muncul dari dalam diri. Dan itu dimunculkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, setelah mereka mendengar firman Tuhan dengan begitu bergairah, mereka kemudian menyelidiki firman itu untuk mengetahui apakah itu benar terjadi. Di ayat 11 bagian C, bagian B dia bilang, setiap hari mereka menyelidiki firman kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Ya. Jadi orang yang hatinya terbuka tidak saja bergairah mendengar Injil. Hari ini kalau teman-teman bergairah mendengar Injil, jangan hanya berhenti di tempat ini, tetapi pulang dan setiap hari harus bergairah, ya. Di sana dikatakan bahwa orang yang setiap hari mereka menyelidiki setiap hari, ya. Jika mendengar Injil berkaitan dengan tindakan berkomunitas, hari ini kan kalian mendengar Injil karena ada pertemuan. Tetapi kalau menyelidiki Injil itu kalian pribadi-pribadi. Betul, ya? Sehingga jangan hanya kita fokus pada disiplin mendengar Injil. Oh, kita pergi di Joy ada mendengar Injil. Tapi pulang kita tidak membaca Injil di rumah. Kita tidak menyelidiki Injil di rumah. Mendengar Injil itu berkaitan dengan berkomunitas. Sedangkan menyelidiki Injil itu adalah disiplin pribadi. Makanya seorang penulis namanya Donald S. Whitney, dia bilang bahwa orang Kristen jangan hanya punya disiplin berkomunitas, ya, tetapi juga harus ada disiplin pribadi. Ya. Mendengar Injil itu komunitas. Tapi menyelidiki Injil itu urusan pribadi. Ya. Banyak orang hanya bergairah dengar firman kalau di gereja, kalau di persekutuan, tapi tidak bergairah untuk membaca firman Tuhan kalau di rumah. Tidak ada gairah itu. Itu salah. Ya. Alkitab katakan di sini bahwa orang-orang berea memberikan kita teladan yang baik. Mereka tidak saja bergairah ketika mendengar Injil di gereja. Mereka tidak saja bergairah ketika mendengar Injil di persekutuan melalui khotbah-khotbah dari Paulus, tapi mereka pulang ke rumah dan menyelidiki itu. Ya. Kalau kita membandingkan dengan perumpamaan penabur, lagi-lagi tadi saya sudah sampaikan, kalau kita melihat dalam Matius 13 ayat 21, ya, itu diberikan contoh-contoh bagaimana orang yang hanya gembira ketika dengar firman Tuhan, tetapi pulangnya tidak ada gairah. Kalau kita melihat di Matius 13 ayat 21, coba kita lihat, buka. Mari kita buka. Matius 13 ayat 21. Ya. Kita baca bersama-sama. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar itu dengan segera, dan menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Perhatikan di sini. Apakah mereka mendengar firman Tuhan tidak dengan gembira? Mereka tidak, ya. Alkitab katakan mereka dengar firman Tuhan dengan gembira, ya. Tetapi setelah itu tidak berakar. Banyak orang mendengar firman Tuhan dengan bergairah, mungkin ketika persekutu seperti ini, tetapi tidak ketika pulang rumah. Ya.
tidak ketika pulang rumah. Tujuan mereka menyelidiki firman Tuhan hanya untuk mungkin mengisi pengetahuan mereka saja, atau mengisi kekosongan diri dan lain sebagainya. Ya. Mereka hanya asal beriman, mereka hanya asal-asalan orang Kristen KTP. Dengar firman Tuhan senang, tetapi pulang rumah tidak ada tindak lanjut. Ya. Itu menjadi satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Ketika kita bergairah mendengar firman Tuhan di komunitas, pulang kita juga harus bergairah menyelidiki firman Tuhan itu di rumah. Ya. Nah, dikatakan dalam teks ini juga bahwa tujuan mereka menyelidiki firman Tuhan untuk apa? Untuk mengetahui apakah hal itu terjadi atau tidak. Hal itu tuh apa maksudnya? Hal itu tuh merujuk kepada pribadi Yesus. Apakah Yesus itu benar-benar Mesias atau tidak? Apakah Yesus itu benar-benar jalan kehidupan atau tidak? Apakah nubuat-nubuat yang terjadi di perjanjian lama, apakah itu digenapi oleh Yesus atau tidak? Itu yang mereka cari tahu. Ya. Artinya di sini teman-teman, mereka beriman, ya, mereka memutuskan untuk beriman, tetapi dengan penyelidikan yang mendalam. Mereka tidak ikut-ikut orang. Mereka tidak hanya bilang, itu doang ada di sana, kita pergi. Tidak. Tapi mereka betul-betul membuka diri, mempelajari, dan sesungguhnya mereka percaya. Ya. Mereka tidak asal-asal percaya, tapi mereka percaya dengan juga mengisi logika mereka. Ya. Mereka tidak sekedar asal-asalan. Banyak orang percaya justru tidak tahu tentang ajaran-ajaran penting dalam kekristenan. Ya. Hari ini orang menjadi Kristen tapi tidak paham tentang Tritunggal itu apa. Mungkin sampai sekarang juga banyak di antara kita yang tidak tahu. Ya. Jadi kita percaya kita menjadi orang Kristen tapi tidak paham ajaran-ajaran Kristen. Ya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus tapi tidak paham ajaran-ajaran tentang Tuhan Yesus. Ya, kalian saja kalau mencintai seseorang atau menyukai seseorang itu pasti akan mempelajari kehidupan dia seperti kamu ketika memutuskan untuk menerima tuh, apakah terima-terima saja? Pasti tidak, Kalian lihat dulu dia punya bibit-bibit bobotnya, kalian lihat dia pun track recordnya, lihat dia pun diri, lihat dia pun ini. Kalian mengenal lebih dekat dulu. Tidak ada orang yang memutuskan berpacaran, menikah dengan orang yang mungkin saja dia tidak pernah kenal ini orang dari hutan mana datang. Ya. Kalaupun di dalam perjodohan, kalian tidak saling tahu sifat karakter, tapi paling tidak tahu dia keluarga asal-usul dari mana, pekerjaan dari mana, begitu. Artinya pengenalan lebih dalam itu penting untuk kita memutuskan untuk mempercayai sesuatu. Ya. Pengenalan itu penting. Jangan sampai kalian menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi tidak kenal ajaran-ajaran fundamental dalam kekristenan. Kalau kita melihat orang Berea, mereka mencari tahu, mereka menyelidiki apakah ini benar atau tidak. Baru mereka mengambil keputusan. Jangan cepat-cepat ambil keputusan sebelum menyelidiki. Ya. Hari ini orang pacaran asal-asal pergi, ini hari baru kenal 2-3 hari, ya jalan. Pergi minta maaf, hamil misalnya. Setelah itu baru menyesal, aduh ternyata dia ini begini, dia itu begitu Engkau mata biji taruh di mana? Begitu. Karena dia tidak membuka mata lebar-lebar, lihat segala sisi, baru memutuskan. Cepat-cepat, tidak pertimbangkan, tidak cari tahu segala macam. Tidak dengan orang Berea. Orang Berea ini menyelidiki, benar atau tidak, ini benar atau tidak. Baru mereka memutuskan untuk percaya. Ya. Sehingga di sini ada sinkronisasi, tidak sekedar beriman, tapi juga pakai akal, logika. Ya. Mereka juga tidak sekedar menjadi orang beriman yang bodoh-bodoh, tapi mereka juga mencari tahu secara mendalam. Saya berharap kita juga adalah orang-orang yang seperti itu. Kita percaya, menjadi orang percaya, bukan asal percaya. Bukan karena kita bapak mama saja yang percaya Kristen, kita jadi orang Kristen. Hari ini kan banyak seperti itu. Banyak orang Kristen karena bapak mama Kristen, dia jadi Kristen. Tapi dia tidak punya pengetahuan tentang kekristenan secara benar. Pengetahuan secara kekristenan itu penting bagi orang-orang percaya. Makanya kita di Joy itu banyak kita belajar doktrin-doktrin. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan oleh orang Kristen saat ini. Nah, dikatakan dalam teks kita juga bahwa tujuan mereka menyelidiki firman itu adalah untuk mengetahui apakah Mesias itu sesungguhnya Mesias atau tidak. Ya. Sehingga di sini mereka benar-benar ada sifat kritisnya. Mereka tidak asal terima-terima saja. Ya. Ada sifat kritisnya. Mereka menguji ini benar atau tidak. Mereka mencari tahu ini benar atau tidak. Betulkah Yesus itu Mesias? Ya. Biasanya kita tuh mudah sekali ikut arus. Ya, apalagi teman-teman yang sudah kelas 3 mau pergi kuliah. Itu biasanya dari sini tuh sudah mantap, saya akan kuliah ini. Tapi begitu pergi di Kupang, pergi di Jogja, ya atau tetap di Kalabahe misalnya, pergi di kampus, teman-teman semua ada di mana Nah, itu nanti dia ikut-ikut bi. Biasanya begitu. Ya.
Biasanya kalau kamu supaya kota sana, kamu dari sini bilang, saya akan sekolah ini, tapi di sana jalur lain. Kenapa jalur lain? Karena teman-teman semua rame-rame pimana, kamu di situ. Ya. Tidak punya apa ya, pendirian. Ya. Tidak punya pendirian yang tepat. Tapi orang-orang Berea tidak. Mereka punya pendirian, mereka belajar mencari tahu. Ya. Itu menjadi orang percaya yang sejati seperti itu. Nah, bahagian ini juga teman-teman, kita masih berbicara di ayat ini. Bagian ini juga mengajarkan kita tentang sikap kritis tentang ajaran. Kritis tentang ajaran orang. Kalau ada orang datang mengajarkan tentang Yesus yang lain, apakah teman-teman juga punya kritis? Ketika Paulus datang mengajarkan Taurat kepada orang-orang Yahudi, mereka tidak langsung percaya. Sabar dulu. Kita uji coba dulu, kita uji cari tahu dulu, betul ku tidak? Ya. Ada sikap kritis terhadap setiap ajaran yang teman-teman lihat. Hari ini di YouTube, teman-teman tiap hari nonton YouTube itu berbagai macam ajaran. Mulai dari saksi Yehova, ajaran sesat, Mormon, segala macam ada di sana. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Semua ajaran ada di YouTube. Semua orang bisa akses. Tempaan informasi begitu banyak. Sekarang tinggal bagaimana sikap kritis kita. Apakah teman-teman mau ketika mendengar khotbah si A, si B, si C, punya waktu untuk mencari tahu. Punya waktu untuk mendalami. Punya waktu untuk melihat apakah betul atau tidak. Ya. Kadang-kadang kita mudah sekali percaya hanya karena nama besar seorang pendeta. Oh, itu karena pendeta Erastus Sabdono aja kita percaya saja. Oh, tidak. Erastus Sabdono itu mengajarkan ajaran yang sesat. Ya. Contoh misalnya seperti. Tapi apakah teman-teman tahu itu? Banyak orang Kristen hanya karena nama besar. Oh, pendeta A, pendeta B, pendeta pasti ajarannya benar. Tidak serta-merta begitu. Hari ini justru penyesat itu, ajaran sesat itu muncul dari orang-orang yang nama besar. Ya. Yesus sendiri pernah bilang bahwa tidak semua orang yang sebut nama Yesus adalah orang benar. Matius 7 ayat 20-23 dia bilang, pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Ayat 23 dia bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Jadi ketika teman-teman satu saat teman-teman akan keluar, kuliah, dan lain sebagainya. Atau jangan bicara satu saat. Sekarang juga teman-teman punya gadget masing-masing, handphone masing-masing. Teman-teman bisa mendapat pengajaran di mana saja, kapan saja. Harus ada sikap kritis. Ini benar atau tidak. Kalau kalian bingung, tanya kepada teman-teman kita di Joy. Kakak-kakak kita di Joy. Ada Pak Pendarius, ada Pak Penyarens, ada saya. Ada Kak Kristen juga yang latar belakang teologi. Ya. Kita pun teolog di Joy ini terlalu banyak. Ada Pendeta Oce, Pendeta Semi Malekari, ada Pendeta Michael Mau. Ya. Pendeta-pendeta di Joy ini orang-orang hebat semua. Ya. Silakan bertanya. Ya. Masih dari ayat 11. Ini ayat 11 ini saya gali pelajaran terlalu banyak. Teks kita di ayat 11 juga mengatakan bahwa mereka itu mempelajari Alkitab setiap hari. Ya. Setiap hari. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Nah, bagaimana? Sudahkah kita juga membaca firman Tuhan setiap hari? Kalaupun tidak merenungkan, minimal membaca. Ya. Kalaupun tidak merenungkan, menyelidiki, minimal ada Bible reading. Teman-teman, siapa yang pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Ada? Tidak ada? Wah, ini gawat ini. Ya. Saya pribadi sudah 7 kali baca Kejadian sampai Wahyu. 7 kali. Sedangkan kalau saat teduh, 1 kali. Full. Kejadian sampai. Maksud itu baca dan merenungkan. Tapi itu fokusnya satu-satu pasal. Ya. Sehingga teks kita hari ini bilang menyelidiki firman itu. Tidak sekedar baca setiap hari. Tapi juga harus menyelidiki firman itu setiap hari. Ya. Nah, masih dari ayat 11 juga teman-teman. Untuk menilai benar dan tidak. Ya, terhadap suatu ajaran. Kalau teman-teman perhatikan di situ. Ya, itu dikatakan mereka melihat firman Tuhan. Ya. Untuk menilai sesuatu ajaran itu baik dan tidak. Itu bukan dari pengalaman. Tetapi itu dari firman Tuhan. Ya. Jadi, bagaimana kalian bisa menilai firman Tuhan, satu ajaran benar dan tidak? Kalau kalian sendiri pemalas baca firman Tuhan, paham ya? Ya. Bagaimana kalian tahu ini benar dan salah? Kalau kalian sendiri tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Untuk bisa mengetahui sesuatu, benar atau salah, kalian harus tahu yang benar dulu, toh? Betul kok tidak? Ya. Untuk menilai ini benar dan salah ini, kalau kalian tidak punya pengetahuan apa-apa tentang sesuatu, bagaimana kalian tahu ini benar, ini salah? Tidak bisa. Ya. Ya. Tidak bisa, teman-teman. Untuk bisa mengetahui sesuatu benar dan salah, kalian harus tahu apa yang benar dulu.
baru kalian bisa tahu, bisa lihat, bisa bandingkan, oh ini tidak cocok nih. Ya. Yang benar kita pasang di mal dulu, baru yang salah kita taruh begini, oh tidak cocok, berarti salah. Berarti yang pertama, yang paling penting adalah standar kebenaran itu yang kalian harus tahu. Ya. Dan standar kebenaran kita adalah Alkitab. Semua pengalaman yang tidak sesuai Alkitab tidak bisa kita terima. Ya. Semua cerita-cerita yang tidak sesuai Alkitab tidak bisa kita terima. Ya. Jadi untuk tahu supaya sesuatu benar dan sesuatu salah, kita harus tahu yang benar dulu. Baru kita tahu yang salah itu seperti apa. Dan orang-orang Berea menyelidiki kitab itu dengan luar biasa. Dan firman Tuhan itu menjadi standar kebenaran. Cara mereka melihat benar dan salah dari firman Tuhan. Mereka menyelidiki firman Tuhan. Firman Tuhan yang punya justifikasi. Si A benar, si A salah. Hanya firman Tuhan. Ya. Dan dari sini juga kita melihat bahwa iman itu muncul dari membaca firman Tuhan. Seperti kata Roma pasal 10, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Firman Kristus. Ya. Dan orang-orang Berea itu melakukan hal yang sama. Nah, satu saat di tahun 2009, ada seorang bernama Nania Idol. Jebolan Indonesian Idol tahun 2009. Kamu sudah lahir kok belum? 2009. Kamu pernah dengar itu orang Punama? Tidak pernah? Nah, saya cerita ya. Jadi, satu saat ada seorang bernama Nania Idol. Dia ini tahun 2009 dia masuk Kristen. Dia non-Kristen, kemudian dia masuk Kristen. Tetapi 13 tahun kemudian, dia balik kembali ke agama lamanya. Tepatnya tanggal 21 Mei tahun 2022. Baru berapa tahun yang lalu. Dia berbalik lagi ke agama lama. Nah, ketika saya mendengar kesaksiannya, ya, dulu dia bilang dia menjadi Kristen itu karena dia mimpi, katanya. Mimpi ketemu Tuhan, bla 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 bla. Begitu. Ketemu Tuhan Yesus, seperti itulah. Dia cerita begitulah. Ya, katanya dia mimpi. Nah, karena mimpi itu membawa dia kepada menjadi Kristen. Tetapi saya meyakini bahwa dia menjadi Kristen karena mimpi itu, tetapi dia ketika menjadi Kristen, dia tidak pernah mempelajari ajaran Kristen secara sejati, yang ajaran Alkitab secara sejati. Mungkin dia tidak mendapat guru yang baik. Dia berada di lingkungan yang salah. Dia tidak mempelajari Alkitab secara benar. Akhirnya kembali murtad lagi di tahun 2022, tanggal 21 Mei. Ya. Kenapa? Karena dia masuk menjadi agama Kristen bukan karena faktor firman Tuhan, ya, tetapi digerakkan oleh pengalaman. Paham ya? Ada orang yang menjadi Kristen karena PKKR, orang raba-raba pidato bilang sembuh, dia kemudian pindah agama. Nanti setelah dia sakit lagi, bisa saja dia kan kembali ke agama lama. Karena dia bilang, kok Kristen ini kan katanya Tuhan Yesus menyembuhkan, kenapa saya sakit-sakit terus? Ya. Jadi banyak orang memutuskan menjadi Kristen hanya karena pengalaman, misalnya sakit sembuh, mimpi lihat Tuhan Yesus. Kalau dia berhenti di pengalaman dan tidak membaca firman Tuhan, tidak mempelajari firman Tuhan, maka jangan heran satu saat orang-orang ini akan murtad. Ya, jangan heran. Ya, ceritanya sudah kasusnya Nania Idol tadi. Ya, sehingga mari dalam teks ini kita belajar bahwa orang-orang Berea itu betul-betul mencari tahu kebenaran. Dan mereka beriman karena mereka tahu. Ya, ku tahu apa yang ku percaya. Kira-kira begitulah. Ini salah satu program menarik di salah satu channel TV. Ya. Nah, kalau kita melihat, kita berpindah dari tadi ayat 11, kita sudah banyak pelajaran berharga yang luar biasa. Kita turun di ayat 12 ya. Ya. Apa yang terjadi dari orang-orang yang membuka hati? Apa yang terjadi dari orang-orang yang hatinya terbuka? Ya. Di sana dikatakan banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Di sini dikatakan bahwa banyak orang Yahudi percaya pada Yesus. Tujuan setiap orang mendengar firman Tuhan itu adalah percaya kepada Yesus. Ya. Tujuan kita mendengar firman Tuhan itu apa? Supaya membangun kepercayaan pada Yesus. Ya. Supaya lebih menguatkan iman kita kepada Yesus. Tapi hari ini ada yang mendengar firman Tuhan tujuan supaya apa? Kadang-kadang supaya dihibur. Ya. Makanya kalau khotbah-khotbah yang lucu-lucu, mujizat-mujizat, lucu-lucu, itu biasanya banyak orang. Karena mereka datang itu untuk melihat show. Ya, untuk dihibur. Ini kira-kira cerita apa lagi yang kita dengar. Ya. Mereka punya pemahaman yang salah tentang tujuan mendengar firman Tuhan. Tapi teks kita mengatakan bahwa ketika orang mendengar firman Tuhan, mereka langsung menjadi percaya. Itu sebenarnya esensi. Ya. Sehingga jika saat ini ada di antara teman-teman yang belum percaya Yesus secara sungguh-sungguh, khotbah ini menantang kalian untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi,
Kalau kita membandingkan teks peristiwa di Berea itu kan banyak orang Yahudi yang bertobat, percaya. Coba kita lihat ayat 4 di Tesalonika. Di Tesalonika itu dia bilang hanya beberapa orang saja dari mereka yang menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Jadi ada satu perbandingan. Di Berea banyak orang Yahudi percaya, di Tesalonika hanya beberapa orang. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasih, kira-kira kenapa? Apakah metode pelayanan Paulus kurang bagus? Apa yang menyebabkan di Tesalonika tidak berkembang, di Berea berkembang? Apakah metode Paulus kurang bagus? Metodenya sama. Dia masuk ke rumah-rumah ibadat. Sama di Berea juga dia masuk. Tapi hasilnya berbeda. Di Tesalonika hasilnya sedikit yang bertobat. Di Berea hasilnya banyak yang bertobat. Teman-teman, kadang-kadang dalam pelayanan kita, memberikan hasil yang baik. Kadang-kadang pelayanan kita memberikan hasil yang sedikit. Itu adalah fakta. Sehingga kita harus siap sedia. Sebagai Paulus masa kini, kita harus siap sedia. Terkadang pelayanan kita memperoleh hasil yang banyak. Tetapi terkadang di antara 1.000 orang mungkin hanya satu saja, bahkan tidak ada yang bertobat. Satu saat ada seorang misionaris, dia menginjil di satu tempat, ya, satu tempat yang terpencil. Lalu kemudian ketika dia menginjil tidak ada orang yang bertobat, satu pun tidak ada. Lalu apa yang terjadi? Istrinya dibunuh oleh orang-orang di situ. Anak-anaknya dibunuh. Itulah sejarah di balik lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Ya. Akhirnya dia juga mati. Ya. Terakhir di bait ketiga dia bilang, walau sendiriku ikut Yesus. Walau sendiriku ikut Yesus. Akhirnya dia juga mati. Tetapi setelah dia mati, sudah tidak ada penginjil lagi di situ. Tetapi ada satu orang di antara mereka yang menyaksikan peristiwa itu. Perhatikan. Walaupun si penginjil ini sudah mati, ada satu orang di situ yang melihat peristiwa itu dan dia menjadi percaya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kampung itu percaya, begitu. Ya. Kadang-kadang memang sampai mati kita tidak lihat hasil, ya. Atau pelayanan kita kadang-kadang tidak menumbuhkan hasil. Tapi percayalah Tuhan bekerja di dalam setiap pemberitaan kita. Amin ya. Ya. Kita harus siap segala situasi yang ada. Kadang-kadang memang tidak mengalami pertumbuhan. Atau kadang-kadang kita memberitakan Injil dan tidak ada yang bertobat. Tapi di satu sisi ketika kita memberitakan Injil, ada yang bertobat. Ya. Ini bukan soal metode kita yang salah. Tidak. Metodenya sama. Di Tesalonika Paulus masuk ke bait Allah, ke sinagog. Di Berea Paulus masuk juga ke sinagog. Tapi kenapa di Tesalonika bertobat lebih banyak? Di Berea sedikit, di Berea bertobatnya lebih banyak. Karena pertobatan itu dari Tuhan, itu anugerah. Ya. Kalau kita membandingkan dengan peristiwa Tesalonika hanya sedikit, di Berea lebih banyak, itu bukan soal metode Paulus yang kurang bagus, tapi itu soal anugerah Tuhan. Ya. Itu soal anugerah Tuhan. Ya. Tugas kita memberitakan Injil. Soal orang bertobat atau tidak, itu urusan Tuhan. Yang penting kita kerjakan tugas kita. Ya. Filipi 1 ayat 29 katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Jadi percaya itu, seorang bisa percaya dan tidak, itu dikaruniakan Tuhan. Itu dianugerahkan Tuhan. Kalau saat ini saya berkhotbah dan berapi-api, tapi kalau Tuhan tidak mengaruniakan pertobatan di hati teman-teman, tidak akan ada pertobatan. Tapi kalau Tuhan mengaruniakan itu, saya percaya akan ada pertobatan. Ya. Sehingga kadang-kadang kita melayani dan tidak ada pertobatan, atau kita melayani dan orang menolak ataupun tidak ada pertumbuhan, kita jangan stres. Karena bisa saja Tuhan belum saatnya waktu untuk bekerja dan belum saatnya pertumbuhan iman terjadi. Kesuksesan seorang pelayan bukan dihitung dari berapa besar jumlah orang yang bertobat, ya percaya. Ya, bukan dihitung. Kalau dihitung dari itu bisa saja Paulus bisa saja stres karena di Tesalonika sedikit, di Berea banyak, ya. Tapi kesuksesan seorang pelayan justru dilihat dari seberapa besar kesetiaannya melayani, sekalipun mungkin Allah belum mengizinkan orang-orang yang dilayani bertobat. Ya. Jadi sekalipun tidak ada pertobatan, layani terus. Ya. Kadang-kadang saya juga begitu. Di Joy, saya tiap hari antar jemput misalnya. Ya. Saya tiap hari memberikan pelayanan, saya perhatian dan dia, tapi dia kemudian pergi masih minum mabuk, dia masih tidak peduli dengan pelayanan. Ya. Saya kadang-kadang kecewa juga, Tuhan, apakah saya yang kurang maksimal kok pelayanan kok? Saya yang kurang maksimal melayani dia atau bagaimana? Tapi firman ini mengajarkan kepada saya bahwa memang mungkin belum saatnya dia bertobat. Ya. Ada saat Tuhan
dalam diri dia untuk bertobat. Sehingga dari sini kita belajar bahwa kita juga menerima rencana Tuhan, karena mungkin rencana Tuhan itu yang paling terindah terhadap pertobatan seseorang. Saya berdoa hari ini teman-teman juga, kalau yang belum percaya secara sungguh-sungguh mau menyerahkan dirinya secara pribadi untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat teman-teman. Kalau hari ini teman-teman lakukan, berarti hari ini Tuhan sedang bicara di hati teman-teman. Kalau teman-teman masih mengeraskan hati, mungkin saja belum waktunya bagi teman-teman. Tapi ingatlah bahwa hidup itu terbatas. Kita tidak tahu, ada yang kita pergi dan besok mati. Tidak ada yang pernah tahu hidupnya. Ya. Setiap saat Tuhan bisa panggil kita. Jangan sampai sebelum Tuhan panggil kita, kita mati dengan tidak beriman kepada Kristus. Teman-teman, walaupun dilahirkan dari keluarga Kristen, tapi apakah teman-teman sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi atau belum? Nah, untuk itu mari kita berdoa. Kita mau menutup ini dan kita mau merenungkan. Saya mau memberikan waktu 1 menit untuk teman-teman berdoa secara pribadi. Bagi teman-teman yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akui itu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita berdoa secara pribadi.